Pernah nggak sih Anda kepikiran gimana caranya sebuah bisnis itu bisa punya semacam KTP sendiri, jadi benar-benar pisah gitu dari kita sebagai pemiliknya? Hmm, Nah, itulah dia inti dari perseroan terbatas atau PT di Indonesia. Selamat datang di Selaman Mendalam. ya betul sekali. Hari ini nih, kita bakal coba menyelami lagi ya tumpukan sumber andala, undang-undang, hasil riset, catatan-catatan yang fokus ke PT. Siap. Misinya, ya kita mau kasih Anda intisari paling penting. Apa itu PT, kenapa kok banyak yang pilih ini, gimana strukturnya, langsung dari sumbernya. Oke. Mari kita mulai aja ya. Menurut hukum kita nih, definisi paling dasar PT itu sebetulnya apa sih? Oke, jadi intinya ya, menurut Undang-Undang PT kita, UU nomor 40 tahun 2007, PT itu adalah sebuah badan hukum. Badan hukum, oke. PT itu kayak orang sendiri di mata hukum. Dia bisa punya aset sendiri, bisa bikin kontrak, nuntut, atau bahkan dituntut atas namanya sendiri. Wah, jadi dia entitas mandiri ya? Betul. Konsekuensi utamanya yaitu tadi, kekayaan PT itu terpisah total dari kekayaan pribadi Anda, para pemegang saham. Oke. Nah, selain itu, PT itu juga persekutuan modal. Fokusnya memang pengumpulan modal yang dibagi-bagi dalam bentuk saham. Saham ya? Dan biasanya nih, didirikan berdasarkan perjanjian, minimal 2 orang. Tapi, ada pengecualian menarik sekarang. Oh ya? Apa tuh? Ya, setelah ada UU Cipta Kerja, buat usaha mikro dan kecil, UMK, itu bisa bikin PT perorangan. Cukup 1 orang aja. Oh, jadi lebih mudah ya buat OMK. Iya, tujuannya begitu. Aman, kenapa fitur ini kok penting banget gitu? Kenapa menarik buat dunia usaha? Nah, ini dia, nyambungnya ke fitur paling dicari orang. Tanggung jawab terbatas. Tanggung jawab terbatas. Betul. UU PT kita menegaskan kalau PT rugi atau amit-amit bangkrut, ya tanggung jawab Anda sebagai pemegang saham itu pada prinsipnya ya, cuma sebatas modal saham yang Anda setor. Cuma sebatas modal yang disetor ya? Iya, harta pribadi Anda relatif aman. Kecuali ya tentu ada kecualinya, misalnya terlibat penipuan atau pelanggaran hukum lain. Oke, paham. Nah, pemisahan dan perlindungan ini tuh bukan cuma jaring pengaman biasa. Bisa dibilang ini jadi semacam katalisator penting. Katalisator, maksudnya? Ya, ini yang bikin orang atau banyak pihak berani ngumpulin modal dalam skala besar. Berani ambil resiko bisnis yang lebih tinggi. Karena resikonya nggak langsung ke harta pribadi ya? Tepat. Sesuatu yang ya mungkin lebih susah dicapai kalau bentuknya usaha perorangan atau firma kan, skalanya bisa beda. Ini jadi fondasi penting juga buat pertumbuhan ekonomi kita. Menarik. Jadi bukan sekedar pelindung, tapi pendorong ya. Oke, kalau gitu soal modal yang sendiri nih. Kan tadi dibilang persekutuan modal. Gimana sih aturannya? Struktur modalnya di sumber Anda kayaknya spesifik ya? Betul sekali. Ada 3 tingkatan atau lapisan modal lah ya yang diatur di UU PT. 3 ya? Apa aja tuh? Pertama, modal dasar. Ini jumlah modal maksimal yang boleh diterbitkan PT, sesuai anggaran dasarnya. Maksimal ya? Nah, UU Cipta Kerja ini bikin perubahan lumayan besar di sini. Jadi, jauh lebih fleksibel. Fleksibel gimana? Besaran modal dasar sekarang itu ditentukan berdasarkan kesepakatan para pendiri. Nggak ada lagi tuh batas minimal 50 juta kayak dulu. Wah, nggak ada batas minimal, serius? Iya, kecuali untuk sektor usaha tertentu ya, yang memang ada aturan khususnya. Tapi secara umum, udah nggak ada. Oke, itu yang pertama. Terus? Kedua, modal ditempatkan. Ini jumlah saham yang udah diambil atau disanggupi para pendiri atau pemegang saham. Minimalnya 25% dari modal dasar tadi. Minimal 25% dari modal dasar. Oke. Ketiga, modal disetor. Ini bagian dari modal ditempatkan yang benar-benar udah masuk. Udah disetor penuh ke kas perusahaan. Oh, yang udah real masuk ya uangnya? Betul. Minimalnya sama, 25% dari modal dasar. Dan ini harus lunas saat PT didirikan. Harus lunas di awal ya? Oke. Jadi fleksibilitas modal dasar itu kayaknya mengubah banget ya tiket masuk buat bikin PT. Dibanding aturan lama, ini lumayan revolusioner sih. Bisa dibilang begitu. Mempermudah lah ya. Oke, struktur modalnya jelas nih. Jadi kerangka finansialnya. Tapi kan kerangka ini perlu nyawa ya. Perlu yang menjalankan. Siapa yang sehari-hari muterin roda bisnisnya dan mastiin tetap di jalur? Terus, siapa yang ngawasin? Nah, untuk itu PT punya 3 pilar penting, disebutnya organ perseroan. Masing-masing punya peran beda, tapi saling terkait.
3 organ ya? Siapa aja? Kekuasaan paling tinggi itu ada di tangan pemilik modal lewat RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham. RUPS, oke. Nah, RUPS ini forum buat ambil keputusan-keputusan paling strategis. Misalnya mau ubah anggaran dasar atau angkat dan berhentiin direksi sama komisaris. Jadi keputusan besarnya di RUPS. Terus? Terus ada direksi. Ini mesinnya perusahaan. Mereka yang jalanin pengelolaan sehari-hari. Yang operasional ya? Betul. Dan mereka bertanggung jawab penuh atas kepengurusan PT tanggung jawabnya ini bisa sampai ke ranah pribadi loh, kalau terbukti lalai atau bersalah sampai merugikan perusahaan. Wah, berat juga ya tanggung jawab direksi. Memang. Terakhir, ada Dewan Komisaris. Tugas utamanya itu ngawasin kebijakan pengurusan yang dijalankan direksi plus kasih nasihat. Ngawasin dan ngasih nasihat ya? Iya, mereka juga punya tanggung jawab hukum kalau sampai lalai dalam tugas pengawasannya. Nah, sistem 3 organ ini idealnya menciptakan checks and balances, saling mengawasi gitu. Kedengarannya sih ideal ya, ada checks and balances, tapi di sumber Anda sempat disinggung nggak seberapa efektif sih peran pengawasan komisaris ini di lapangan? Ada catatan soal tantangannya gitu? Kalau studi kasus spesifik soal efektivitasnya sih nggak terlalu dalam ya di materi Anda. Tapi secara umum diakui kalau efektivitas pengawasan itu ya sangat bergantung pada banyak faktor. Kayak apa tuh misalnya? Ya independensi anggota komisarisnya, kompetensinya, integritasnya juga. Terus dinamika hubungan mereka dengan direksi dan pemegang saham mayoritas. Itu area yang memang selalu menarik sih buat dicermati di tiap perusahaan. Oke, jadi banyak faktor ya. Nah, ada lagi nih, tren menarik yang disebut di sumber Anda soal ESOP. Ah, iya. Employee Stock Ownership Program. ESOP ya. Konsep karyawan bisa punya saham perusahaan ini kedengarannya menarik banget. Ide utamanya apa sih? Dan ada contoh praktiknya nggak dari sumber Anda? ESOP itu pada dasarnya ya program buat kasih kesempatan karyawan ikut punya saham perusahaan tempat dia kerja. Biar karyawan juga jadi pemilik gitu ya? Kurang lebih begitu. Tujuannya bisa macam-macam. Buat ningkatin motivasi, rasa memiliki, biar kepentingan karyawan sejalan sama kepentingan pemegang saham jangka panjang, bisa juga buat nahan talenta-talenta kunci biar nggak pindah. Oke, jadi banyak manfaatnya ya. Terus caranya gimana? Langsung dikasih saham? Mekanismenya bisa beda-beda. Ada yang bentuknya opsi saham, jadi hak beli saham di masa depan dengan harga tertentu setelah kerja sekian lama, ada periode vestingnya. Ada juga yang memang pemberian saham langsung. Oke. Ada contohnya? Di materi Anda disebut contohnya PT Goto, Gojek, Tokopedia, TBK. Mereka itu mengalokasikan sebagian saham treasury. Saham treasury. Apa itu? Saham yang dibeli kembali oleh perusahaan dari pasar. Nah, saham treasury ini dialokasikan buat program insentif jangka panjang, YSOP atau MSOP, buat manajemen untuk karyawan dan manajemen yang memenuhi syarat. Oh, jadi Goto pakai cara ini ya? Menarik. Iya, ini salah satu contoh gimana perusahaan besar pakai instrumen ini buat insentif. Oke deh. Jadi, kalau kita coba rangkum nih ya, PT itu intinya badan hukum sendiri terpisah dari pemilik. Terus dia nawarin perlindungan tanggung jawab terbatas. Betul. Punya struktur modal yang jelas, tata kelola 3 organ yang jelas juga, RUPS, direksi, komisaris. Yap. Dan bahkan bisa pakai cara-cara inovatif kayak ESOP tadi buat ngikat karyawan. Wah, sangat terstruktur dan terus berkembang ya kelihatannya. Persis. Dan penting juga lihat ini dalam konteks sejarah hukumnya di Indonesia ya. Mulai dari warisan KUHD zaman Belanda dulu. Oh ya, KUHD ya. Terus diperbarui UU PT 1995, lalu UU PT 2007 yang sekarang berlaku, sampai penyesuaian lagi lewat UU Cipta Kerja yang fokusnya banyak ke penyederhanaan, kemudahan berusaha. Oke. Jadi perjalanannya panjang juga ya. Lumayan. Baiklah, selaman mendalam kita kayaknya hampir selesai nih. Tapi ada satu pertanyaan buat Anda renungkan di rumah. Boleh? Kan sekarang ada PT perorangan buat UMK ya, yang bisa didirikan 1 orang aja. Nah, menurut Anda, apakah ini secara fundamental mengubah esensi PT sebagai persekutuan modal, yang awalnya kan butuh minimal 2 pihak gitu? Pertanyaan menarik itu. Terus, gimana kita nyiimbangin antara kemudahan berusaha yang dikejar sama perlindungan hukum buat pihak lain, ya kreditur misalnya, yang berinteraksi sama PT yang strukturnya lebih ramping ini? Nah, itu mungkin sesuatu buat Anda pikirkan lebih lanjut ya.